saya dengan Pak Hanifan bisa berkunjung silaturahmi ke pesantren At-Taqwa ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qol babu ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa-apa yang datang tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi telah meriwayatkan kepada kami Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin dan tidak satu ya. Qalu mereka berkata hadatsana Sufyanu telah meriwayatkan kepada kami Sufyan Aniz Zuhri dari Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi dari bapaknya qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innali asma'an sesungguhnya aku punya beberapa nama. Ana Muhammadun, saya ini Muhammad. Wa ana Ahmadu dan saya Ahmad. Wa ana al-mahi dan aku adalah al-mahi. Allazi yamhullahu biyal kufra yang dengan namaku dengan aku Allah menghapus kekufuran. Al-mahi artinya penghapus ya. Wa anal hasyiru dan aku adalah al-hasyir. Allazi yuhsyarun nasu ala qadami dan adalah aku hasyir. Hasyir itu artinya yang mengumpulkan. Yang mengumpul yang manusia kumpul di bawah kakiku. Di kakiku. Wa anal akibu dan adalah aku al-akib. Wal akibu allazi laisa ba'dahu nabiyyun. Akib itu adalah yang tidak ada setelahku seorang nabi. Akib itu artinya penutup lah. Sama dengan khotam. Ya. Kemudian hadatsana Muhammad bin Tarifin Al-Kufiyu telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Tarif Al-Kufi. Hadatsana Abu Bakr bin Ayyasin telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Ayyas an Asim dari Asim an Abi Wa'il dari Abi Wa'il an Huzaifah dari Huzaifah qala beliau berkata laqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi turukil Madinah di sebuah jalan ya di sebagian jalan sebagian ini maksudnya di salah satu jalan Madinah faqala maka beliau berkata, ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmadu dan aku adalah Ahmad. Wa ana Nabiyu Rahmah, aku adalah Nabi Rahmah, Nabi kasih sayang. Wa Nabiyu Taubati dan Nabi Taubat. Wa anal Muqaffa dan adalah aku al-Muqaffa. Muqaffa itu ya secara letterlek yang ada di kamus artinya yang bersajak. Ya. Bersajak. Kalau bersair model. Ya model begitu dah. Karena kalau ada dari kata kofia itu bersajak, mukofa jadi yang bersajak. Itu arti ininya ya. Wa anal hasyir adalah aku al hasyir. Wa nabiul malahimi dan aku ada nabi pertempuran besar. Ya.
malah ya. Kalau al-hasyir kan tadi udah dijelaskan adalah pengumpul yang mengumpulkan manusia. Hadatsana Ishaq bin Mansurin, telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Mansur. Hadatsana Nadhr bin Sumail, telah meriwayatkan kepada kami Nadhr ibnu Sumail. Amba'ana Hamad bin Salamah, telah mengabarkan kepada kami Hamad ibnu Salamah. An Asim dari Asim, an Zilin dari Zil, an Huzaifah dari Huzaifah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwahu sepertinya, bimaknahu dengan makna hakaza, seperti ini. Qala Hamad bin Salamah, telah berkata Hamad bin Salamah, an Asim dari Asim, an Zurin dari Zurin, an Huzaifah dari Huzaifah. Jadi hadis ke-352 ini menceritakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq itu sama redaksinya, maknanya ya, maknanya dengan hadis 300 yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Thair al-Kufi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita pagi ini bisa kembali mengkaji kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, babnya bab ke-51 tentang nama-nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad itu banyak. Ini disebutkan ada Muhammad, ada Ahmad, ya, ada Al-Mahi, ada Al-Hasyir, dan adalah Al-Aqib. Yang nama-nama tersebut punya maknanya masing-masing, artinya masing-masing. Kalau Al-Mahi, Al-Mahi itu artinya penghapus. Kenapa katakan Al-Mahi? Karena dengan datangnya Nabi Muhammad SAW itu Allah menghapus dosa-dosa manusia, menghapus kekufuran, bukan maaf ya, bukan menghapus dosa-dosa manusia. Oh yes. Kayak yang sebelah sono, menghapus kekufuran. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian nama Al-Hasyir karena dengan manusia itu pada hari akhir, di hari kiamat itu akan berkumpul di kaki beliau, dan disebut adalah Al-Aqib. Al-Aqib artinya penghubung apa? Bukan penghubung, penutup. Penutup artinya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sama maknanya dengan Al-Khotam ya. Itu nama-nama yang kurang populer. Yang paling populer adalah Muhammadun dan Ahmad. Kalau Muhammadun ini nama yang diberikan oleh kakek beliau ya, Abdul Muthalib ya. Yang ngasih namanya itu adalah Abdul Muthalib. Nama Muhammad ini nama yang pada waktu itu jarang, aneh ya, bukan aneh. Orang jarang lah ada nama seperti nama Nabi Muhammad, karena biasanya nama-nama ketika itu berkaitan dengan ada berhala dan berkaitan dengan suku-suku serta leluhur-leluhur mereka gitu kan. Nah, dikaitkan dengan siapa bapaknya dan sebagainya kan gitu. Nah, Nabi Muhammad ini tidak menggambarkan itu gitu kan, dinamakan Muhammad ya. Ini mungkin inspiratif lah isinya ya. Buat sifatnya emang ya, bukan artinya kalau dalam satu riwayat dikatakan Aisyah Aminah gitu kan, itu dikasih mimpi supaya anak beliau itu dikasih nama Muhammad. Mungkin juga Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib ini memberikan nama itu berdasarkan bisikan ya. Ilham. Saya mau ngomong ilham lupa. Ilham. Tentunya sih itu iya, karena kan sesuai dengan tertera di arsi itu kan. Iya. Nabi Muhammad. Iya. Iya. Ya, tapi kan ya betul, kalau kita merujuk kepada hadis emang udah begitu.
Tapi kan kalau kakek beliau kan nggak menerima itu kan, nggak menerima. Belum. Nah, Ilham itu tadi. ilham tadi. Konyong-konyong dapat itu. Iya, ilham. Dapat ilham untuk memberi nama Muhammad, gitu kan. Ketika ditanya kenapa dikasih nama Muhammad, karena Abdul Muthalib pengen anaknya ini menjadi orang yang mulia, nah, gitu ya. Gitu ya. Kemudian kalau Ahmad ini adalah nama yang ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, dalam Taurat, dalam Injil gitu. Memang wa idqala Isa bin Maryam lil hawa idqala Isa yang itu yang Mimbadismu Ahmad. Gimana ayatnya? Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min Taurat wa mubasyiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. As-Saff ayat 6. Nah, itu ada bahwa dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu dalam Taurat dan Injil, itu nama Nabi Muhammad, nama Ahmad itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an juga ya. Ya, nama ini sebenarnya sudah sangat populer di kalangan ahli kitab, sudah populer kan itu, dan mereka mengetahui bahwa Nabi dan Rasul terakhir itu namanya Ahmad, dan itu adalah orang di Jazirah Arab, cuma mereka menutup-nutupi gitu. Ada di dalam Taurat dan Injil yang asli ya, asli yang belum mengalami perubahan gitu. Tapi pas lempengan situnya itu mereka tutupi dan mereka tidak ajarkan gitu. Nah, kalau misalnya bab itu udah lewat dulu dah bab itu, nggak penting kan kira-kira gitu ya, nggak penting. Kenapa? Karena kalau mereka ajarkan kepada murid-muridnya gitu kan, itu akan menggoyahkan iman mereka gitu. Oh, ternyata ada ya penjelasan bahwa Nabi dan Rasul terakhir itu namanya Ahmad, adanya di Arab. Secara otomatis mereka akan mengimani. Kan perbedaan paling mendasar ya antara Yahudi dan Nasrani serta Islam, Yahudi dan Nasrani dibandingkan dengan Islam ini adalah pada sisi kenabian Muhammad SAW. Kalau bicara masalah Tuhan, nggak aslinya ya, itu ya sama aja mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, cuma berbedanya pada Nabi Muhammad. Nah, posisi Nabi Muhammad ini yang menjadi sentral. Nah, karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, maka ajaran tentu ketuhanan juga tentang Tuhan, tentang Allah, itu mereka belok-belokin, disesuaikan lah gitu kan, sesuai selera, gimana kira-kira. Tapi kadang-kadang udah dirubah-rubah, tetap aja kejebak kepada kontradiksi. Ayat ini bilangnya begono, ayat yang lainnya bilangnya begitu. Banyak kontradiksi yang namanya manusia, itulah buktinya bahwa kitab suci mereka itu sudah tidak asli lagi. Kenapa? Karena antara ayat satu dengan ayat lainnya saling bertabrakan bukan secara tafsiran ya. Ini Bang Dam, bukan cuma tafsiran, tapi emang letter luck-nya tuh emang begitu. Maknanya ya beda-beda. Bukan maknanya, emang tulisannya begitu. Karena editornya tuh kurang canggih gitu. Udah diedit, wah ketemu lagi. Maka kadang-kadang kan setelah diketemukan ada perbedaan lagi, ayo edit lagi ya gitu kan gitu. Edit ulang karena memang ya kitab-kitab terutama perjanjian baru itu murni ditulis oleh pengarang kitab suci yang namanya Matius, Lukas, Yohanes dan sebagainya ya. Memang begitu. Ya balik lagi bahwa
nama Ahmad itu ada dalam Taurat, Injil, dan Zabur yang masih asli, ya, yang belum mengalami perubahan. Gitu. Nah, cuma tempo-tempo ya di dalam sebuah kisah itu ada uh, apa namanya, salah satu pelajar Yahudi tempo-tempo iseng gitu. Kenapa sih kalau misalnya itu ngebet kitabnya pas lempengan yang situ nggak dibuka, iseng-iseng dia buka, apa sih isinya? Oh ternyata tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira itu ya tentang nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa namanya yang harus kita jadikan catatan bahwa Nabi Muhammad, ajaran Islam itu bukan apa namanya, nama Islam itu tidak mencerminkan nama nabinya. Nah, gitu kan. Islam pembawanya Nabi, namanya Nabi Muhammad. Pembawa ya, pembawa risalahnya ini namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi emang kalau mau orang Barat, Islam itu kadang-kadang orang Barat ini maksudnya orientalis yang uang masih kuno-kuno ya, zaman-zaman ini ya. Aristoteles. Bukan, abad-abad ya, awal abad 20-an itu masih mengatakan nah apa namanya Islam itu sebagai Muhammadism gitu. Ajarannya Nabi Muhammad gitu. Kenapa dibikin? Karena memang agama-agama lain dikasih namanya sesuai dengan pembawanya. Gitu kan, seperti Yudaisme. Yahudi kan disebut Yudaisme karena apa? Ajaran dari Yahudi. Salah satu nama anak Nabi Yakub dinisbatkan ya. Tokohnya gitu. Ke tokohnya, walaupun sebenarnya Yehuda sendiri tidak pernah mengajarkan begitu. Anaknya Nabi Yakub. Gitu kan, nama-namanya Nabi Yakub juga masih mengajarkan tauhid ya. Tuh kan. Kemudian apalagi Buddhisme, nah, karena disandarkan kepada Siddhartha Gautama, dan atau Taoisme disandarkan kepada Tao, gitu. Konfusianisme dan seterusnya. Sementara Islam itu ya Islam, kan Muhammadisme, Muhammadisme ya. Demikian juga Nasrani, Nasrani itu dinisbatkan kepada Nazaret, kota Nazaret, walaupun penamaan ini bagi para sarjana bermasalah apakah memang dari awal itu nama itu nama Nasrani dan nama Kristen itu sudah disematkan kepada apa namanya ajaran Nabi Isa. Ternyata banyak pembantah nggak ada, itu nama itu kemudian saja. Nah sementara kalau Islam ya itu Islam sebagai ajaran yang diajarkan oleh Nabi, ya, yang dibawa oleh Nabi itu sudah dipermaklumkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina, emang disebut. Jadi kalau kemudian orang mengatakan apakah ajaran Nabi Muhammad itu nama aslinya ajaran Nabi Muhammad itu Islam, Allah ya sendiri yang ngasih nama, bukan Nabi Muhammad. Berbeda dengan balik lagi, berbeda dengan agama-agama lahir itu nama itu kemudian menyusul, disematkan oleh orang lain terhadap penganut terhadap ajaran-ajaran yang dianut oleh komunitas tersebut. Jadi kayak para penganutnya sendiri nggak paham. Misalnya Buddhisme ini ketika Siddhartha Gautama nggak paham dan nggak nyangka bahwa akhirnya agama tersebut dikasih nama Buddhisme, agama Buddha. Gitu. Dan Siddhartha Gautama juga nggak pernah ngasih nama. Bilangnya sama yang lain nih. Yang gua ajarin itu namanya budaya nanti ya gitu. Atau Konghucu gitu.
bukan kongsi fase ya, begitu dah. Hanya nanti Ya berarti murid-muridnya sendiri yang ya, main. iya, nanti kasih nama ini namanya Ya mungkin kungfu ya, hanya gitu kan, nggak begitu. iya, mungkin suatu penghormatan juga kan. Kenapa? Istilahnya menamakan gurunya menjadi Budaisme gitu. Iya, kungfu, ya, Penghormatan. iya. Kalau ditanya nanti di akhirat, misalnya gitu ya, kungfu, kungfusu, emang lu nggak dulu ngasih nama itu kungfusinya? Hanya, emang nggak pernah kasih nama itu, gitu. Anak saya dulu ngasih namanya siang-siang melingseng. Begitu kira-kira gitu. Nah, kalau lancung. bukan agak lancung, bukan. Iya kira-kira begitu. Itu ada penamaannya. Bagi masalah apa? Penamaan. Ya, saya kira itu aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan keterangan dari Bapak Ibu yang online, dipersilakan. Izin Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Nah, ini ada korbannya bukunya. Dia kuliah dia di beberapa universitas di Belanda dan di Barat ya. Korbannya penasihat spiritual Belanda waktu di Indonesia. Dia menulis buku Muhammadanism. Oh, ada ya? Ini ada Muhammadanism. Dia menceritakan tentang ya asal usul Islam. Jadi dia nisbatkan Islam itu ya Muhammadanism. Ustaz juga sudah sampaikan bahwa Islam itu nama yang sudah diberikan oleh Allah. Seperti inna dina indallah Islam. Mama yabtaghi Islami dina. Sama dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Itu kan nama yang Allah berikan. Tapi memang orientalis begitu, dia nggak mau pakai Islam, dia dinisbatkan ke Nabi Muhammad sebagai pembawa ini sebenarnya terus kedua soal sholawat yang dibaca oleh Alhamdulillah gitu kan. Ustaz, suaranya dikecilin ya? Iya, mungkin suaranya mantul. Bergema. Dikecilin enggak? Halo? Ya, cek. Halo. Ya. Halo. Ya. Udah bagus. Halo. Ya, udah bagus. Lanjut. Baik, Ustaz. Ya. Ya, kalau salatul roli alaihi habiblah Nabi ya, Ustaz. Toha Yasin. Ya, Toha termasuk, Yasin juga. Nah. Ya. Muhammad. Ya. Baik, terima kasih atas tambahan keterangan dari Ustadz Suidat ya. Makin memperjelas tadi yang saya sudah sampaikan ya. Terima kasih ya. Kemudian ada yang lainnya? Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya undur diri dulu ya Bapak Ibu ya. Siap.